Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 649 stabilitas. Tang San telah lama mempertimbangkan lokasi pemukiman manusia, tepat di sebelah timur kota Keri, yaitu, lebih dekat ke Samudra Biru yang tak berujung. Bagian depan ditutupi oleh kota Keri. Bahkan jika ada perang di masa depan, kota Keri akan memblokir pemukiman manusia. Bangun kota kecil dulu, baru kemudian berkembang menuju urbanisasi di masa depan. Untuk saat ini, kota Keri tidak dapat membiarkan manusia dalam jumlah besar berkumpul, yang akan menyebabkan reaksi yang sangat besar. Jika kamu hanya membangun kota manusia di luar kota, itu akan baik-baik saja. Lagi pula, para bangsawan berpikir bahwa manusia juga tidak bisa melakukannya. Akademi Redemption Organization telah pindah ke kota manusia secara keseluruhan, dan organisasi Redemption Organization akan mengirim lebih banyak guru untuk bergabung. Manajemen senior dari Redemption Organization sangat jelas bahwa di masa depan ini akan menjadi markas yang sebenarnya dari Redemption Organization. Ada penjaga kota utama, yang lebih kuat dari apapun, dan tidak perlu khawatir tentang sumber daya. Butuh waktu sekitar 1 bulan untuk melakukan pekerjaan dasar. Pergantian yang lama dan yang baru di kota Keri akhirnya berakhir, dan kota tersebut telah sepenuhnya kembali normal dalam waktu singkat. Adapun apakah bangsawan besar kembali ke patriark baru, hanya mereka sendiri yang tahu. Namun, setidaknya bulan ini, kota Keri tidak mengalami masalah lagi. Kaisar Iblis Qingfeng belum kembali, dan hanya persyaratan pembekalan dari pengadilan leluhur yang masih merepotkan. Di dalam klan monster merak, semua tetua berbalik untuk mendukung Mei Gongzi karena perubahan sikap sang putri, tetapi mereka kebanyakan menonton dari pinggir lapangan. Kemampuan patriark baru masih perlu diamati untuk diketahui. Selama periode waktu ini, sang putri hidup dalam pengasingan, dan dia telah mengawasi Raja Iblis Merak Besar. Dia hanya muncul sesekali, dan sebagian besar waktu dia dalam suasana hati yang rendah. Sebagian besar generasi muda monster merak tidak puas dengan Mei Gongzi bagaimanapun. Dia memiliki darah manusia di tubuhnya, yang paling dikritik di antara klan, tetapi kekuatannya memang kuat. Mei Gongzi tidak melakukan apapun pada mereka. Tang San mengatakan kepadanya bahwa selama ada dukungan dari sang putri di dalam, tidak akan ada kekacauan, dan itu adalah hal yang paling penting untuk menangani masalah eksternal terlebih dahulu, dan kemudian memperkuat kekuatan sendiri. Karena pembekalan adalah masalah terbesar yang harus dihadapi selanjutnya. Oleh karena itu, setelah menyerahkan sebagian besar urusan kepada dua klan iblis rusa besar, Mei Gongzi juga menghabiskan lebih banyak waktu untuk kultivasinya sendiri. Setelah sebulan, dia akhirnya mencerna pendapatan dari kesengsaraan, dan energi yang tersisa di tubuh kesengsaraan guntur pada dasarnya dicerna atau diserap, dan ranahnya stabil. Basis kultivasinya saat ini sebenarnya masih di awal tingkat dewa, tetapi kekuatan aslinya sudah sebanding dengan Feng Hao Douluo di tingkat puncak tingkat dewa. Ini adalah manfaat dari perampokan guntur yang kuat. Garis keturunan aslinya telah mengalami banyak perubahan setelah bencana, apakah itu transformasi merak atau transformasi harimau putih, ia memiliki kekuatan kesusahan guntur, dan telah mengalami transformasi. Tingkat dewa adalah batas antara yang kuat, apakah itu telah dibaptis oleh kesusahan guntur, garis keturunannya benar-benar berbeda. Inilah sebabnya mengapa kekuatan Mei Gongzi telah banyak berubah, belum lagi skala bencana gunturnya belum pernah terjadi sebelumnya. Tang San telah menemaninya berkultivasi, dan kultivasinya sendiri berangsur-angsur pulih. Kesengsaraan guntur telah memberinya banyak trauma, dan itu juga memberinya banyak manfaat. Meskipun ini bukan kesengsaraan gunturnya sendiri, kekuatan kesengsaraan guntur terlalu kuat. Untuk membantu Mei Gongzi, dia juga menyerap banyak kekuatan kesengsaraan guntur, terutama perubahan Jin Meng sangat menyukai roh-roh jahat, dia menyerap banyak pada saat itu, dan kemudian manfaatnya secara bertahap muncul, membuat Tang San tubuh saat ini lebih ulet. Integrasi roh jahat membuat Jin Meng berubah semakin mendominasi. Ketika situasi di kota Keri pada dasarnya stabil, Zhang Haoxuan membawa Wu Bingji dan yang lainnya kembali dari istana leluhur. Kota manusia benar-benar kekurangan tenaga, tidak ada yang lebih cocok untuk menjadi wali kota selain Zhang Haoxuan. Jadi Tang San memberitahu dia melalui kamar dagang Lingqi untuk kembali dan memimpin urusan di sini. Xiao Mei, Tang San membuka pintu dan masuk, datang ke kediaman Mei Gongzi. Setelah mengambil alih sebagai patriark, Mei Gongzi secara alami pindah ke kediaman patriark.
Dia tinggal di sebuah ruangan melingkar besar di titik tertinggi dari seluruh kastil leluhur. Selain kamar tidur dan ruang pelatihan, ada juga ruang tamu besar dan ruang belajar. Mei Gongxi biasanya menangani berbagai urusan di sini. Pertama kali Tang San datang ke ruang pelatihan Mei Gongxi, dia menemukan bahwa klan monster merak seharusnya menggunakan beberapa cara khusus untuk membawa kekuatan garis lei pegunungan Keri ke sini. Oleh karena itu, vitalitas langit dan bumi yang dapat ditarik oleh ruang pelatihan di sini bahkan lebih tinggi daripada halaman leluhur. Ini adalah keuntungan memiliki kota utama, dan juga alasan mengapa Raja Iblis Agung Jing Feng ingin bersaing untuk kota utama. Dengan kota utama yang menyediakan sumber daya di belakangnya, sulit untuk berpikir jika itu tidak kuat. Mantan Raja Iblis Merak gagal menjadi kaisar karena bakatnya yang buruk. Kultivasi di ruang pelatihan di sini pasti lebih efektif. Oleh karena itu, baru-baru ini, dia telah berkultivasi dengan Mei Gongxi di ruang pelatihan di sini. Melihatnya masuk, Mei Gongxi tersenyum dan berkata, "Kamu datang tepat waktu, kumpulan baru Skyfire Fine Iron telah tiba, ini untukmu." Dengan itu, dia menyerahkan cincin penyimpanan ke Tang San. Ketika Raja Iblis Merak Besar masih ada, dia membiarkan karavan mengumpulkan besi lava yang sebenarnya adalah besi halus Tianhuo di seluruh kekaisaran Tianyu. Kemudian, Raja Iblis Merak meninggal, dan Mei Gongxi secara alami akan bekerja lebih keras dalam hal ini, dan membiarkan Iblis Rusa Linki dan Iblis Rusa Emas membelinya dengan seluruh kekuatan mereka, berapapun biayanya. Jumlah besi halus Tianhuo lebih dari yang diharapkan, dan nilainya tidak terlalu tinggi. Dalam sebulan terakhir, 4 atau 5 batch telah diterima, sehingga cairan Tianhuo berwarna-warni Tang San saat ini 3 kali lebih banyak dari aslinya. Kecepatan pemurnian suar ruang waktu secara alami jauh lebih cepat daripada waktu awal. Tang San tidak sopan, menyingkirkan cincin penyimpanan, dan berkata, "Aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepadamu. Aku ingin kembali ke lembah emas dan mundur ke sana sebentar. Apakah kamu akan pergi?" Ketika Mei Gongxi mendengar bahwa dia akan pergi, dia tercengang, dan suasana hati yang tak terlukiskan muncul. Melihat perubahan di matanya, Tang San berkata dengan lembut, "Sisi ini telah stabil sekarang, kamu tinggal di sini untuk berkultivasi adalah yang paling cocok untukmu, aku juga harus membuat beberapa persiapan sebelumnya, waktu yang tersisa untuk kita menjadi semakin banyak. Semakin sedikit, ketika kamu pergi ke istana leluhur untuk melaporkan tugasmu, aku harus siap menghadapi malapetaka. Malapetakaku akan lebih menakutkan daripada milikmu." Omong-omong, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Mei Gongxi hanya mendapat sedikit napas dan mendapat bantuan darinya, dan dia menghadapi 6 harmoni dan 8 desolasi, kesengsaraan iblis emas. Bisa dibayangkan bencana guntur seperti apa yang akan dia hadapi, setidaknya itu adalah keberadaan yang menakutkan seperti perampokan surgawi ke-8 dan ke-9. Bencana semacam ini, bahkan kaisar mungkin tidak dapat menghentikannya. Kamu harus menemukan cara lain untuk menjadi sukses, jadi kamu harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Apakah ada yang bisa aku bantu? Aku dapat membantumu mempersiapkan sumber daya apapun yang kamu butuhkan. Tidak ada yang akan keberatan. Lagi pula, sang putri masih mengandalkanmu untuk membangkitkan ayahku. Ketika Raja Iblis Merak Besar meninggal, Tang San menggunakan dao ruang dan waktu untuk menyegel sebagian kekuatan darah dan kesadaran spiritual Raja Iblis Merak. Dengan perlindungan dao ruang dan waktu, kesadaran spiritual dan kekuatan darah tidak akan menghilang, katanya kepada sang putri. Jika dia bisa menjadi dewa, ada kemungkinan membangkitkan Raja Iblis Merak Besar. Meski sang putri juga ragu akan hal ini, sebagai seorang wanita yang berharap suaminya akan dibangkitkan, ia hanya bisa memilih untuk mempercayainya. Solen 5 chapter 650 Tang San pergi. Tang San menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, "Aku sudah menyiapkan apa yang perlu aku persiapkan. Kamu hanya perlu terus membantuku mengumpulkan Skyfire Iron, semakin banyak semakin baik. Kultivasimu sendiri tidak dapat ditinggalkan, bahkan meskipun sulit selama 1 tahun. Biarkan kamu menjadi Raja Iblis Besar, tetapi selama kamu terus meningkat, dengan bakatmu setelah pembaptisan guntur, kamu harus bisa melawan Feng Hao Douluo tingkat Raja Iblis Besar dalam waktu singkat." Mei Gongxi mengerutkan kening, "Apakah kamu akan mundur untuk waktu yang lama?" Tang San berkata, "Aku tidak tahu, itu tergantung pada kemajuannya. Aku ingin memurnikan berbagai garis keturunanku, dan kemudian membuat beberapa persiapan. Setelah itu, aku dapat pergi ke istana leluhur lagi. Pada saat yang sama, pada waktu yang sama. Dan suar luar angkasa sekarang telah diambil.
Setelah menyempurnakan bagian itu, aku akan mencoba membuat susunan teleportasi jarak jauh untuk memastikan keamanan saat kamu melapor untuk bekerja. Baiklah kalau begitu, Mei Gongzi berkata dengan sedikit kecewa. Tang San tersenyum dan berkata, oke, kalau begitu aku pergi dulu. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, kamu dapat mengirimiku transmisi suara jarak jauh. Ya, Mei Gongzi mengangguk. Tang San mengucapkan selamat tinggal dan berjalan keluar dari pintu. Melihat punggungnya pergi, keengganan di mata Mei Gongzi tiba-tiba meningkat pesat. Dia pergi. Dalam sebulan terakhir ini, dia, patriark baru, pada awalnya terburu-buru dan secara bertahap melangkah ke jalur yang benar. Kedua klan iblis rusa sekarang sangat mendukungnya karena mereka telah dipercayakan dengan tugas-tugas penting. Bahkan jika ada ketidakpuasan dalam ras monster merak, setidaknya tidak ada suara berbeda yang keluar. Sekarang, dia untuk sementara menstabilkan situasi. Namun, selama sekitar 1 bulan terakhir, hanya dia yang tahu bahwa justru karena Tang San adalah tulang punggungnya, memberikan nasihatnya, dia dapat menyelesaikan semuanya dengan sangat cepat tanpa menunda kultivasinya. Sekarang dia pergi tiba-tiba, Mei Gongzi merasa seolah-olah ada bagian dari hatinya yang hilang. Untuk sementara waktu, ada kekosongan yang tak terlukiskan. Perasaan enggan itu semakin kuat. Kenapa aku tidak mengatakan apa-apa untuk menjaganya? Kata sebuah suara dalam hatiku. Jangan tinggalkan dia, dia sedang berbisnis. Jika dia tidak siap, bagaimana dia bisa selamat dari bencana? Suara lain berkata. Namun, dia tidak di sisiku, apa yang harus aku lakukan? Suasana hati Mei Gongzi yang awalnya baik tiba-tiba turun. Bahkan dia sendiri tidak menyadari bahwa sekarang dia tidak bisa melakukannya tanpa Tang San. Jika kamu benar-benar berpisah, kamu akan merasa sangat tidak enak. Hubungan antara keduanya sedikit rumit sekarang. Setelah bencana, beberapa hari dia menemaninya untuk pulih, dia telah sepenuhnya menerima kenyataan bahwa Tang San dan Ashura adalah satu orang. Kemudian, setelah mengalami perubahan besar dari ras monster merak, dia menjadi sibuk, dan dia selalu berada di sisinya. Dia mempercayainya sepenuhnya dan tanpa syarat, dan dia membantunya dengan cepat menstabilkan situasi, tetapi tidak ada yang memutuskan hubungan rumit antara keduanya. Tetapi Mei Gongzi tahu betul bahwa dia tidak bisa lagi memperlakukannya sebagai saudara. Pada saat ini, dia tiba-tiba pergi, dan dia mulai khawatir tentang untung dan rugi. Setelah meninggalkan kamar Mei Gongzi, Tang San menghela nafas panjang, dia benar-benar bisa merasakan perubahan spiritualitas Mei Gongzi. Sejak mewarisi posisi patriark, di satu sisi, dia sangat bergantung padanya, di sisi lain, dia tampaknya sedikit menghindarinya dan dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Keadaan seperti itu bukanlah yang ingin dilihat Tang San, tetapi dia juga mengerti bahwa tidak mudah bagi Mei Gongzi untuk menerima perubahan mendadak seperti itu, dan dia juga membutuhkan waktu. Karena itu, setelah membantunya meluruskan semuanya, dia memutuskan untuk pergi. Di satu sisi, dia benar-benar perlu mundur untuk meningkatkan berbagai kemampuannya dan menyesuaikan kondisinya, di sisi lain, dia juga berharap memberinya ruang dan waktu untuk biarkan dia berpikir-pikirkan tentang seperti apa hubungan mereka dan bagaimana mereka harus akur. Sebagai seorang pria, dia seharusnya lebih proaktif, tetapi dia bertanya pada dirinya sendiri dan melakukan semua yang dia bisa. Dengan kata Mei Gongzi, dia tidak bisa dipaksa, jadi biarkan dia tenang dan lihat bagaimana situasinya. Bagaimanapun, ada waktu, apakah itu pergi ke istana leluhur untuk melaporkan pekerjaan atau untuk mengatasi malapetaka dengan sendiri, itu adalah saat yang sangat kritis. Selama dia berhasil melampaui kesengsaraan dan mengubah kekuatan spiritualnya menjadi kesadaran ilahi, kesadaran dewa dapat membentuk sistem mandiri, dan dia benar-benar dapat mengambil sebagian dari kekuatan Raja Dewa sebelumnya. Pada saat itu, bahkan jika Kaisar ingin membegalnya, itu bukan tugas yang mudah, ini adalah perlindungan diri yang sebenarnya. Diperkirakan dua hal penyeberangan perampokan dan pembekalan harus diselesaikan bersama, dan hasilnya akan selesai dalam satu pertempuran. Begitu berhasil, itu benar-benar laut yang bisa dilompati oleh ikan, dan langitnya sangat tinggi sehingga burung itu bisa terbang. Langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan bagaimana cara kembali ke dunia asalnya. Baru-baru ini, aku telah sibuk dengan masalah Mei Gongzi, bahkan jika itu adalah kultivasi, itu terutama untuk membantunya mencerna dan menyerap keuntungan dari bencana. Tang San benar-benar membutuhkan waktu untuk memilah kemampuannya. Meninggalkan kastil leluhur klan monster merak, Tang San berteleportasi langsung melalui transformasi merak. Setelah beberapa transfer, ia kembali ke lembah emas. Setelah menyerap roh, pohon emas di lembah telah tumbuh dengan kuat,
dalam hal konsentrasi energi kehidupan, mereka mungkin termasuk yang terbaik di seluruh negeri dongeng. Gadis-gadis bernama Merah telah membuat kemajuan pesat sejak mereka menggunakan relik buntut rubah. Hongyi kini telah mencapai ambang tingkat ke-9. Di bawah nutrisi energi kehidupan, garis keturunan mereka terus dimurnikan dan ditingkatkan. Tidak ada masalah. Mereka telah bekerja keras untuk berlatih menggunakan panah berburu dewa, dan sekarang mereka dapat menggunakannya dengan mahir. Merasakan napas Tang San, Hongyi langsung berlari keluar. Tuan. Tang San mengangguk padanya dan berkata, aku akan mundur sebentar, tepat di bawah pohon emas, jangan biarkan siapapun mendekatiku. Oke. Hongyi buru-buru setuju, untuk beberapa alasan, dia merasa Tang San sedikit lelah. Setelah menjelaskannya, Tang San duduk sendiri di bawah pohon emas, bersandar pada batang pohon yang begitu tebal sehingga butuh banyak orang untuk memeluknya, merasakan energi kehidupan yang hangat menyehatkan tubuhnya, secara bertahap memasuki keadaan meditasi. Selama periode waktu ini, dia memang sedikit lelah. Membantu Mei Gongzi untuk selamat dari bencana sebenarnya melukai asalnya. Meskipun dia pulih dengan transformasi Jin Meng yang kuat, dia tidak kembali ke kondisi terbaiknya. Belakangan, dia selalu sibuk dengan masalah Mei Gongzi, meskipun tidak ada masalah dengan tubuhnya, dia memang sedikit lelah secara spiritual. Dia segera memasuki meditasi mendalam, dan segera mencapai keadaan melupakan hal-hal di dunia luar. Pada saat Tang San bangun dari meditasinya, hari sudah gelap, dan hanya pohon emas yang memancarkan lingkaran cahaya keemasan samar, memberikan sedikit cahaya untuk lembah. Dalam meditasi yang dalam ini, dia benar-benar merilekskan dirinya sendiri, yang membuatnya merasa segar kembali, lelah karena kelelahan, dan sangat nyaman. Jejak garis keturunan utama dalam tubuh sangat damai di posisi masing-masing. Perubahan Jin Meng masih seperti matahari kecil di dantian, bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan, tetapi napasnya tampaknya menutupi napas garis keturunan lainnya. Selain itu, dipengaruhi oleh nafasnya, tanda garis keturunan lainnya telah berevolusi. Setelah transformasi Jin Meng, ada Lingki Tianyan, transformasi merak, transformasi liger, transformasi penglong, transformasi waktu, transformasi kristal, dan kaisar perak biru. Permukaan kaisar perak biru dikelilingi oleh pusaran yin dan yang baru-baru ini, kaisar perak biru tampaknya telah sepenuhnya digabungkan dengan pusaran yin dan yang. 8 dari 9 posisi bermerek garis keturunan telah dipasang. Kecuali kaisar perak biru, branding garis keturunan lainnya pada dasarnya telah mencapai tingkat urutan ke-9 atau puncak urutan ke-9. Solen 5 chapter 651 dekat denganmu. Lingki Tianyan pertama kali memasuki urutan ke-9, dan setelah memasuki urutan ke-9, Lingki Tianyan tampaknya dibatasi, dan menjadi sangat sulit untuk terus ditingkatkan. Alam baik dan buruk terintegrasi dengannya, dan tidak dapat diperbaiki lagi. Tang San tahu bahwa jika dia ingin mencoba menerobos untuk menjadi dewa, ke-9 jejak perlu dinaikkan ke puncak peringkat ke-9. Ini adalah fondasinya. Sekarang Lingki Tianyan, kaisar perak biru dan merek yang kosong perlu ditingkatkan. Transformasi kristal agak istimewa. Jingjing tampaknya telah tidur, tetapi telah menyerap kekuatan garis keturunan Tang San yang tidak terlihat. Melalui pengamatan, Tang San menemukan bahwa Jingjing sangat terukur saat menyerap, ketika kekuatan garis keturunannya meluap, Jingjing menyerap lebih banyak, dan ketika kekuatan garis keturunannya habis, Jingjing menyerap lebih banyak menyerap lebih sedikit atau tidak sama sekali. Tang San juga mencoba membangunkan Jingjing, tetapi tidak pernah berhasil. Jingjing jelas terkait dengan Kaisar Iblis Kristal, tetapi sampai sekarang, dia belum menemukan hubungan spesifik antara keduanya. Transformasi kristal tidak memainkan peran apapun di tubuhnya, dan itu tidak menyebabkan masalah baginya. Tidak dapat sepenuhnya dikatakan bahwa itu tidak berperan ketika dia dalam bahaya, Jingjing masih membantunya. Perubahan kristal dapat dianggap sebagai puncak urutan ke-9. Meskipun napasnya tertahan, tampaknya tidak lemah. Oleh karena itu, masalahnya sekarang terletak pada pemilihan garis keturunan Lingki Tianyan, promosi kaisar perak biru dan merek terakhir. Lingki Tianyan ingin dipromosikan ke puncak peringkat ke-9, Tang San merasa bahwa dia bisa menunggu sampai dia melampaui malapetaka. Di tempat dia melampaui malapetaka, dia mungkin dapat menemukan kesempatan untuk memperbaikinya. Untuk kaisar perak biru, dia harus mencoba menggabungkan garis keturunan super keduanya, yang juga mengharuskan pergi ke istana leluhur dan 2 gunung suci untuk mencoba lagi. Kekosongan yang tersisa kemungkinan akan digunakan sebagai pembantu saat itu. Sama seperti perubahan Jin Meng juga terbuat dari 2 jejak yang menyatu menjadi satu.
Hanya saja tidak akan mudah untuk mengendalikannya pada saat itu, dan itu pasti akan lebih sulit daripada kelahiran transformasi Jinmeng. Itu benar-benar tidak berfungsi. Ketika saatnya tiba, cairan api langit berwarna-warni akan diintegrasikan ke dalam merek yang dikosongkan, dan suar ruang waktu akan digunakan sebagai artefak Natal ketika kamu menerobos. Ingin memanggil sahabat Trident ke sisinya bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam waktu singkat, jadi tidak ada yang lebih cocok daripada suar ruang waktu. Bagaimanapun, benda ini memiliki potensi artefak super, dan ini adalah juga hal terbesar yang pernah dilihat Tang San, suar ruang waktu. Kemudian, pada retret berikutnya, hal terpenting adalah mempercepat kondensasi kesadaran spiritual, dan mengubah lebih banyak kesadaran spiritual, sehingga dapat mengisi kekosongan dalam latihan berikutnya. Kekuatan garis keturunan memungkinkan mereka untuk dipromosikan ke puncak urutan ke-9 sebanyak mungkin di bawah makanan transformasi Jinmeng. Tang San akan mundur selama sebulan untuk menyesuaikan keadaannya menjadi yang terbaik, sehingga inti spiritualnya dapat mengubah kesadarannya dengan lebih baik, dan kemudian dia pergi ke istana leluhur untuk pergi ke Gunung Suci Tianyang dan Gunung Suci Diin untuk menemukan peluang. Memikirkan semua ini, Tang San mulai memilah berbagai kemampuannya, memilah setiap kemampuan pencetakan garis keturunan dengan jelas, dan mencoba menerapkan dan memahaminya. Dengan terlalu banyak jejak, itu bukan hanya kekuatan individu, tetapi juga perlu diintegrasikan satu sama lain untuk mengerahkan kekuatan terkuat mereka. Sebelum kamu menyadarinya, langit sudah cerah. Dengan bantuan perut ikan berwarna putih di kejauhan, Tang San mengolah mata setan ungu. Tepat ketika dia hendak kembali ke pohon emas untuk melanjutkan retretnya, komunikator jarak jauh tiba-tiba berdering. Komunikator ini bersifat eksklusif dan hanya satu orang yang dapat berkomunikasi. Tang San menghubungkan komunikasi tanpa ragu-ragu, dan segera terdengar suara Mei Gongzi, "Di mana kamu?" "Mundur di lembah emas," kata Tang San. "Aku sudah sampai di Akademi Keri, ayo jemput aku." Suara Mei Gongzi masih merdu sekali. "Menjemputmu?" Tang San berkata dengan terkejut. "Ya, jemput aku dan temani kamu untuk mundur. Aku adalah Feng Hao Doulo tingkat dewa. Dengan bantuanku, bukankah retretmu akan lebih lancar? Aku sudah membuat pengaturan. Mulai sekarang, aku akan datang dan menemanimu untuk mundur selama 3 hari seminggu. Memimpin berbagai urusan selama 4 hari. Ketika aku pergi, aku akan meminta sang putri untuk menangani urusan untukku. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku akan membantumu dalam retret sehingga kamu bisa menjadi dewa sesegera mungkin, sehingga kamu dapat membangkitkan ayahku." Dia telah setuju. "Kamu ingin menemaniku mundur?" Tang San bertanya dengan ragu. "Aku tidak diterima," Mei Gongzi berkata dengan marah. "Selamat datang, tentu saja selamat datang." Senyum di wajah Tang San menjadi lebih intens, pada saat ini hatinya sangat lembut sehingga seolah meleleh. Setelah hanya beberapa napas, dia melihatnya lagi. Itu adalah tempat lama yang sama di Kericol Lege. Dia mengenakan gaun panjang putih polos, rambut panjangnya hanya disisir menjadi kuncir kuda di bagian belakang kepalanya, dan dia tampak segar dan menyegarkan tanpa memakai riasan apapun. Saat mata mereka bertemu, mata keduanya sedikit stagnan. Meskipun mereka belum bertemu satu sama lain selama sehari, pada saat ini, pikiran mereka berdua meledak seperti ledakan. Tang San tiba-tiba melangkah maju dan memeluknya erat-erat ke dalam pelukannya. Pada saat ini, dia tidak peduli tentang hal lain, dia hanya ingin memeluknya dengan baik dan meletakkan kekasihnya di pelukannya. Mei Gongzi terkejut dengan tindakannya yang berani, dan berjuang untuk beberapa saat, tetapi kemudian menyerah. Pipinya menempel di dadanya, begitu menenangkan, pelukannya hangat dan lebar. Menempel padanya seperti menemukan dukungan yang paling sempurna, semua kelelahan tampaknya cepat hilang pada saat ini. Tanpa sadar, tangannya sudah melingkari pinggangnya. Keduanya berpelukan begitu erat. "Kamu tahu, aku sangat merindukanmu," kata Tang San lembut, mengendus aroma dari rambutnya. "Kamu masih melarikan diri setelah kamu merindukanku," kata Mei Gongzi dengan marah. "Aku tidak lari, aku hanya ingin melindungimu lebih baik," Tang San menjelaskan. "Kalau begitu kamu tidak bisa meninggalkanku, kamu harus bersamaku sepanjang waktu agar kamu bisa melindungiku, mengerti?" "Mengerti, Bu." "Yah, itu bagus." Mei Gongzi tidak bisa menahan senyum di wajahnya, menutup matanya, dan menikmati perasaan yang sangat menenangkan bersandar padanya. Meskipun hanya berpisah untuk 1 hari yang singkat, dia merasa bahwa sisinya kosong pada hari ini. Tanpa dia di sisinya,
dia tampaknya memiliki funda spiritual yang kurang dan kurang percaya diri, dan akan rasa canggung untuk melakukan apapun. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia terbiasa dengan perasaan memiliki dia di sisinya. Mungkin itu dimulai selama permainan, dan kemudian bergaul dengannya selama periode waktu ini. Dia selalu begitu tenang dan tenang. Setiap kali dia bertemu masalah ketika saatnya tiba, dia selalu bisa memecahkan masalah untuk dirinya sendiri dengan cara terbaik dan membuat saran yang masuk akal. Bahkan keberadaan seperti Raja Iblis Rusa Emas dan Raja Iblis Rusa Lingki tidak dapat menemukan kekurangan dalam perintahnya. Setiap kali dia melihat kekaguman dan kekaguman di mata mereka, Mei Gongxi tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu malu, karena itu hanya tidak cukup dia tidak memikirkannya sendiri, tapi dari ensiklopedianya sendiri. Tanpa dia, aku khawatir dia akan terburu-buru. Alasan mengapa sang putri tidak membantunya mengatur urusannya adalah untuk melihat apakah dia mampu dalam hal ini dan apakah dia benar-benar bisa menjadi penguasa kota yang memenuhi syarat. Kekuatannya cukup kuat untuk melindungi kelompok etnis, dan itu adalah patriark yang berkualitas, dan pemilik kota adalah masalah lain. Mengatur kota utama tidak mudah. Hanya dalam waktu 1 bulan, Keri City dapat ditata dengan tertib sekaligus memberikan manfaat bagi umat manusia, meminimalkan dampak negatif dari penggantian pemilik kota, mengembalikan semuanya ke jalur yang benar, dan menjaga kestabilan klan monster merak. Semua yang dia lakukan terlihat oleh orang-orang kuat dari ras monster merak. Dia juga telah diakui oleh lebih banyak orang. Solen 5 chapter 652 seperti setiap 3 musim gugur. Bakat, kekuatan, kemampuan, dan kualitas komprehensifnya dalam semua aspek hampir sempurna. Ini jelas bukan hanya kemampuannya sendiri, ada juga ahli di belakangnya. Meskipun semuanya pada dasarnya telah diluruskan sekarang, tidak ada masalah besar, tetapi ketika Tang San benar-benar pergi untuk mundur, Mei Gongxi masih sangat tidak nyaman. Hanya ketika dia berada di sisinya, dia dalam kondisi terbaiknya. Di hati, dan ada akar di kaki. Jadi, setelah memikirkannya sepanjang malam, dia memutuskan untuk pergi menemuinya. Aku benar-benar tidak tahan tidak bertemu dengannya untuk waktu yang lama. Ternyata di dalam hatinya, dia sudah diam-diam mengidentifikasi dia. Ini adalah perasaan yang luar biasa, dan jelas merupakan berkah memiliki seseorang untuk dipikirkan. Apakah ini karma kehidupan masa lalu? Artinya, tidak dapat dihindari. Mengapa kamu ingin menghindar? Lebih baik menikmatinya dan lebih merasakannya. Jadi, Mei Gongxi berinisiatif untuk mencari sang putri, berharap sang putri akan keluar dan membantunya mengelola kota Keri bersama. Dia sendiri harus mundur dan berlatih, dan berurusan dengan pembekalan di masa depan di istana leluhur. Untuk kota Keri, pembekalan Mei Gongxi adalah hal yang sangat penting. Jika dia berhasil dalam pembekalannya, dia akan memastikan bahwa klan monster merak akan terus menguasai kota Keri. Masalahnya akan besar. Tuan kota macam apa yang bisa klan monster merak saat ini memilih untuk menggantikan Mei Gongxi? Dengan tidak adanya kaisar, klan monster merak tidak dapat berdiri di istana leluhur. Karena itu, sang putri setuju dan lebih puas dengan putri ini dengan darahnya sendiri. Mei Gongxi telah menstabilkan situasi di kota Keri selama lebih dari sebulan, dan dia tidak optimis secara membabi buta karena kekuatannya. Jadi mereka setuju bahwa Mei Gongxi akan kembali untuk memahami dan menangani urusan kota Keri selama 4 hari seminggu, dan mundur selama 3 hari. Jika tidak ada banyak bisnis di kota Keri, dia bisa mundur lebih lama, bekerja keras untuk meningkatkan kultivasinya, dan menangani pembekalan berikutnya. Setelah menyelesaikan semuanya, Mei Gongxi segera mengirim pesan ke Tang San. Tidak melihat satu sama lain selama sehari sama baiknya dengan 3 musim gugur untuk menggambarkan keadaan mereka saat ini. Perpisahan singkat membuat mereka merasa saling menjaga, terutama kelegaan Mei Gongxi yang tiba-tiba. Merangkul Mei Gongxi, mata Tang San penuh kebahagiaan saat ini, dan kepercayaan dirinya meningkat pesat. Dengan dia di sisinya, tidak peduli kesulitan dan rintangan apa yang dia hadapi, dia memiliki kepercayaan diri untuk membuat terobosan. Masih ada waktu hampir 1 tahun sebelum pergi ke istana leluhur untuk melaporkan pekerjaan. Apa yang lebih indah daripada bisa sering bersamanya selama ini? Ayo pergi, aku akan membawamu untuk melihat tempatku. Tang San berbisik di telinganya. Saat berikutnya, cahaya perak berkedip, lingkaran cahaya teleportasi menyala di bawah kakinya, dan Tang San berteleportasi dengan Mei Gongxi. Setelah 2 teleportasi, mereka telah sampai pada jangkauan lembah emas. Ada susunan pemosisian teleportasi di dalam lembah emas, dan mereka dapat langsung berteleportasi tanpa melalui lingkaran keterampilan jiwa.
Aura kehidupan yang kaya langsung mengelilingi Mei Gongzi. Dia hanya merasa hangat di sekujur tubuhnya, dan perasaan nyaman yang tak terlukiskan datang dari anggota tubuhnya, dan dia tidak bisa tidak melebarkan matanya, menunjukkan ekspresi terkejut. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang lembah emas, dia hanya mendengar Tang San menyebutkannya. Ketika dia benar-benar datang ke sini, dia menyadari surga macam apa ini. Sinar matahari berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, menembus lapisan awan dan kabut, menyinari pohon raksasa dengan lingkaran cahaya keemasan pucat, dan aura kehidupan yang kaya terpancar darinya, menyebar ke setiap sudut seluruh lembah. Vegetasi di lembah jelas lebih subur daripada vegetasi di luar, dan nafas kehidupan yang kaya memabukkan. Wewangian bunga, buah, dan herbal berpadu menjadi rasa bersemangat yang melekat di hidung. Di sini sangat indah, Mei Gongzi berseru dengan tulus. Tang San menunjuk ke pohon emas dan berkata, disitulah aku berkultivasi. Pohon emas ini aku kultivasikan. Aku menggabungkan esensi jiwa yang aku beli dari pelelangan dengannya untuk membuatnya tumbuh dengan cepat. Sekarang juga, setara dengan monster tingkat ke-9. Setelah Aki menerobos untuk menjadi dewa di masa depan, aku akan menemukan cara untuk membantunya menerobos. Pada saat itu, ia dapat menghasilkan nafas kehidupan yang lebih besar, yang akan memiliki dampak besar di seluruh pegunungan Keri. Hal baiknya adalah pegunungan Keri adalah taman belakang kota Keri. Setelah pohon emas cukup kuat, aku berencana untuk membuka lorong dari arah kota Keri dan memperpanjangnya langsung ke sisi ini. Dengan lembah ini sebagai pusatnya, kita akan membangun ras manusia. Kota besar. Pada saat itu, aku harus bisa mengajari manusia beberapa kemampuan yang bisa langsung dikembangkan. Manusia tidak perlu lagi berkompromi untuk mendapatkan kekuatan darah dari monster, dan memiliki kemampuan untuk secara bertahap memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Meskipun sekelompok transformasi manusia adalah proses yang sangat panjang, tetapi dengan kebijaksanaan dan kebijaksanaan manusia kita, aku percaya bahwa suatu hari, kita akan bisa menjadi penguasa dunia ini. Mendengarkan apa yang dia katakan dan melihat wajahnya, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Mei Gongzi merasa bahwa wajahnya tampak bersinar terang saat ini. Mungkin, kamu adalah penyelamat yang dianugerahkan oleh surga kepada manusia di bintang Falan. Mei Gongzi berkata dengan lembut. Meskipun dia sudah menjadi orang suci dari organisasi Redemption Organization, dan dia adalah Redemption Organization tingkat ungu, dia sangat jelas bahwa baik dirinya maupun eksekutif tingkat tinggi lainnya dari organisasi Redemption Organization tidak memiliki rencana nyata untuk masa depan. Semua rencana didasarkan pada situasi saat ini, berdasarkan kemampuan manusia untuk berubah dari monster menjadi dewa dan roh yang disebabkan oleh perkawinan campuran antara monster dan roh. Tapi ini tidak diragukan lagi masih bergantung pada monster dan roh, kecuali untuk beberapa pengecualian. Karena garis keturunan manusia untuk mewarisi kemampuan ini tidak cukup kuat, kekuatan mereka sendiri tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan monster dan roh yang sebenarnya. Tang San mengatakan sesuatu yang lain. Dia membuat rencana untuk masa depan umat manusia. Meskipun kedengarannya sederhana, Mei Gongzi mengenalnya dengan baik, dan dia pernah mempercayainya sebagai dewa. Jadi dia bahkan lebih yakin, dia mengatakan itu benar-benar mungkin. Jika itu masalahnya, maka umat manusia akan memiliki peluang nyata untuk bangkit. Tidak, bukan aku. Penyelamat sejati dunia ini adalah kamu. Tanpamu, aku tidak akan pernah datang ke sini. Kamu membawaku ke sini, jadi kamu menyelamatkan dunia, kata Tang San sambil tersenyum. Mei Gongzi memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah, sejak kapan kamu berbicara begitu manis? Itu akan selalu, dan hanya untukmu. Hanya saja aku tidak berani sebelumnya, aku takut kamu akan mengalahkanku. Mei Gongzi sepertinya memikirkan sesuatu. Dia sedikit mengernyit dan berkata, apakah mungkin untuk membangun kota besar milik kita manusia, dapatkah pengadilan leluhur setuju? Pengadilan leluhur selalu memiliki gagasan yang kuat tentang menekan kita sebagai manusia. Tang San berkata, tentu saja mereka tidak akan setuju, tetapi ketika aku mulai membangun kota ini, itu bukan masalah apakah mereka setuju atau tidak. Pada saat itu, aku harus sudah memiliki kekuatan untuk melindungi kota ini. Selama aku bisa menerobos untuk menjadi dewa, maka semua ini tidak akan menjadi masalah. Mei Gongzi menatapnya, menatap matanya yang tegas, dan sedikit khawatir, kamu mengatakan bahwa akan lebih sulit bagimu untuk selamat dari malapetaka daripada aku. Apa yang harus kamu lakukan? Bisakah kamu benar-benar selamat dari malapetaka? Dengan aman. Tang San berkata, aku akan membuat persiapan penuh. Pada saat itu, es tidak hanya akan sesederhana melampaui malapetaka,
tetapi aku juga akan menggunakan malapetaka surgawi yang aku bawa ketika melampaui malapetaka untuk melakukan beberapa hal lain. Aku ingin melakukannya. Bantu kami manusia. Kebangkitannya tidak sesederhana itu. Banyak tren utama yang harus dibalik, jadi periode berikutnya sangat penting. Aku harus melakukan pekerjaan akumulasi dan semua persiapan dengan baik.